Shalom rekan-rekan teruna, selamat pagi. Apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Pagi hari ini kita hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa dalam surga atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Galatia 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16 yang menyatakan, Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mari. teman-teman, pernah nggak ya di saat kita sakit gitu ya, di saat kita nggak enak badan, kita tetap berangkat sekolah ya. Untuk kakak-kakak lain mungkin berangkat kuliah atau kerja gitu ya. Padahal nih badan kayaknya nggak enak banget gitu ya. Tapi pekerjaan sekolah kita mengharuskan kita hadir ya. Pasti rasanya tuh berat banget ya. Kalau bisa nangis pasti udah nangis gitu ya. Ini sama kondisinya ya. Sama dengan Paulus saat menulis surat ini. Kira-kira seperti itu atau bahkan lebih berat lagi ya teman-teman, kondisinya dari perumpamaan yang kita baca atau yang pernah kita alami gitu ya. Aktivitas yang kita lakukan kayaknya nggak ada toleransinya gitu ya. Kalau kita izin sama guru atau sama atasan kita, kayaknya nggak enak hati aja gitu ya. Kita nggak peduli ya saat kita sedang lemah tubuh gitu ya, saat kita lagi sakit ya. Yang menggerakkan kita adalah kecintaan dan gairah gitu ya. Sama kayak Paulus, kecintaan dan gairah Paulus untuk terus mengabarkan kabar baik tentang Kristus ya. Itu nggak pernah menyurutkan niatnya Paulus ya, meskipun fisiknya kesakitan. Paulus terus bekerja, terus melangkah melayani ya. Sobat teruna, semua yang Paulus lakukan bukan karena kuat gagahnya dia, bukan karena kehebatan atau kebaikannya dia, kebaikan Paulus ya. Yang dia lakukan ya, semuanya itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus ya. Ayat 16 menceritakan kondisi lain yang Paulus alami selain sakit ya. Coba apa? Kita baca ulang ya di ayat 16. Ya, itu ada Paulus ditentang, diancam, dimusuhi, bahkan ditinggalkan ya. Paulus juga menghadapi hal-hal yang membahayakan bagi dirinya. Itu semua dialami ya oleh karena
dia mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, rekan-rekan teruna, dalam perikop kita saat ini kita belajar tentang satu hal, ya, yaitu apabila Roh Kudus tinggal, ada dan bekerja dalam diri kita, maka tidak ada situasi, siapa dan hal apapun yang bisa menghalangi kita. Ya, sakit penyakit, ancaman, intimidasi, rasa takut, ya, ragu-ragu, atau bahkan pikiran tidak mampu, ya, itu semua nggak akan pernah menghentikan pekerjaan baik kita, ya, kalau Roh Kudus ada tinggal dalam diri kita. Kita, ya, dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Segala hal yang nggak mungkin, ya, menjadi mungkin. Kita memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan tidak takut, gitu ya, nggak takut untuk memberitahukan sebuah kesalahan, ya, walaupun kita punya konsekuensi, ya, yaitu mungkin yang tadi kayak seperti Paulus, ya, dijauhi, dimusuhi, gitu ya. Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima ketika kita berani memberitahukan sebuah kesalahan. Jadi buat rekan-rekan teruna, ya, untuk kita semua anak-anak Tuhan, mari terus undang Roh Kudus supaya Roh Kudus diam dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya berkenan di mata Tuhan, ya. Dan ketika kita mengerjakan pekerjaan hal yang baik, percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Amin. Sedemikian jauh perenungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk kita mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang peribadahan kami saat ini. Biarlah Tuhan, semua yang baik yang Tuhan ajarkan buat kami boleh ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami hendak beraktivitas. Kiranya Engkau memberkati akan aktivitas kami di sekolah, di kantor, atau dimanapun. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini seturut dengan kehendak dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kehidupan kami seluruhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih rekan-rekan teruna, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.